Shalom Elohim, Shalom Elohim. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini tentang kedatangan Tuhan. Kalau kemarin di Mazmur 23, saat ini kitab Mika, saudara-saudaraku, Mika 5 tentang Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Saudara-saudaraku, firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua dan kita akan berbincang-bincang tentang kedatangan Tuhan, Raja Mesias atau Tuhan Yesus atau Raja Immanuel. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan, Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Tetapi engkau hai Bethlehem, Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai pada waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya daripada saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka ini akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak ke daerah kita, maka sia-sialah Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa. Seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang akan menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia akan membanting dan menerkam, sedangkan tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalaskan dendam kepada murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Saudara-saudaraku,
Baiklah, dengarkanlah firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarkanlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telingamu hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia akan berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kau lakukan kepadaku? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Padahal aku, jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari turuma perbudakan, dan telah memutus Musa dan Harun dan Maryam sebagai penganjurmu untuk umatku. Baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribuan curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijak untuk takut kepada namanya. Dengarlah hai suku bangsa dan hai orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, di takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan